Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratwa Dika Nudisoba dari kelas MI 2C, nomor absen 20. Di sini saya akan membahas mengenai folder publik. Yang pertama, siapkan kode root dan view, karena di sini saya akan menggunakan root mahasiswa sebelumnya seperti gambar di bawah ini. Setelah membuat root mahasiswa yang mengembalikan view mahasiswa, maka kita harus menyiapkan file untuk view tersebut. Di sini adalah contoh kode dari kelas mahasiswa.pet.php. Setelah kita mengetikkan kode di atas ini, selanjutnya jalankan alamat URL ini di browser, maka hasilnya seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, selanjutnya kita buat folder CSS dan folder JS di dalam folder public. Ini adalah contoh folder CSS dan folder JS yang ada di dalam folder public. Di dalam kedua file inilah file CSS dan JS akan tersimpan. Selanjutnya, buka teks editor VS Code kita dan ketikkan kode di bawah ini. Ini adalah kelasnya mystyle.css. Gambar di atas adalah kode CSS sederhana. Isinya dipakai untuk mengubah warna background dari tag body, ini tagnya, menjadi light blue, yakni warna biru langit. Ini light blue. Simpan file di atas dengan nama mystyle.css ke dalam folder public yang ada folder CSS-nya. Selanjutnya, ketikkan kode di bawah ini dan simpan file ke dalam folder JS. Di baris pertama, saya menggunakan metode getElementsByTagName untuk mencari semua tag all yang ada di halaman, lalu menyimpan seluruh elemen yang ditemukan ke dalam variabel list mahasiswa. Di baris kedua, metode addEventListener dipakai untuk menempelkan event click perintah list mahasiswa 0, yang artinya saya ingin mengakses elemen pertama saja dari semua tag all yang ditemukan. Ini perlu dilakukan karena hasil dari getElementsByTagName berbentuk array, meskipun di halaman hanya satu tag. Selanjutnya, tambahkan pada baris 8 dan 22 di dalam root mahasiswa, dan inilah cara mengakses file mystyle.css dan file myscript.js yang tersimpan di dalam folder public di baris 8 dan di baris 22. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetikkan kode ini, kita dapat menjalankan kembali alamat URL ini ke browser, maka hasilnya seperti gambar di bawah ini. Ininya background-nya berubah jadi warna biru langit. Meskipun tidak terlalu terlihat, tapi warna background sudah berubah menjadi biru muda, yang berasal dari file mystyle.css, serta juga tampil pesan alert, cek data mahasiswa Lisa Permata. Sewaktu nama mahasiswa Lisa Permata diklik, ini berasal dari file myscript.js. Jika Anda mengklik nama mahasiswa lain, pesan alert yang tampil juga akan berubah. Kesimpulan dari percobaan ini adalah alamat file asset yaitu relatif kepada file index.php, meskipun file view berada di folder yang berbeda, yakni di resource atau views. Selanjutnya, di sini yang pertama kita akan membuat folder img di dalam folder public, lalu tambahkan beberapa gambar atau foto. Maka gambar inilah yang akan kita akses ke dalam view. Di sini saya mempunyai gambar 4. Selanjutnya, tambahkan kode di dalam root mahasiswa.play.php seperti gambar di bawah ini. Kita menambahkan tag div yang di dalamnya terdapat img dari gambar-gambar di atas ini. Setelah kita mengetikkan kode ini, kita dapat menjalankan alamat URL ini di browser, maka hasilnya seperti gambar di bawah ini. Sebelumnya kan gambarnya tidak muncul karena kita belum menambahkan
tag div yang di dalamnya ada gambarnya. Lalu selanjutnya perhatikan pada baris 8, 21 sampai 24. Di sini tapi 20 sampai 23 dan 30. Tapi di sini adalah 28. Itulah tempat kita mengakses file assets. Sekarang semuanya tidak menggunakan awalan tanda forward slash lagi. Yang di atas kita menambahkan apa itu namanya forward slash tanda garis miring ini. Tapi di saat di sini kita tidak perlu karena tidak apa-apa. Save view mahasiswanya dan cek di web browser. Betul, tidak tampak perubahan apa-apa, file CSS, JS, dan gambar tetap tampil sempurna. Kemudian, modifikasi code untuk halaman mahasiswa menjadi sebagai berikut. Ketika kita sudah mengetikkan kode program ini, kita dapat menjalankan alamat URL ini di browser, maka hasilnya seperti gambar di bawah ini. Yang terakhir, di sini saya akan membahas mengenai Bootstrap CSS Framework. Yang pertama, proses mengintegrasikan Bootstrap ke dalam Laravel juga tidak sulit. Cukup menambah link ke file CSS dan JavaScript milik Bootstrap saja. Cara paling simpel, kita bisa memakai alamat file JDN Bootstrap yang ada di halaman dokumentasi Bootstrap. Contohnya ini pada baris 8, dan di sini pada baris 29, 30, dan 1. Ketika kita sudah mengetikkan kode ini, kita dapat menjalankan alamat URL ini di browser, maka hasilnya seperti gambar di bawah ini. Ini berubah menjadi bagiannya ada di tengah, tidak di pojok lagi, dan di bagian gambarnya ini seperti ada lingkaran hitam atau seperti kayak bingkai gitu. Ya, itu hasilnya. Agar halaman ini bisa diakses secara offline, tidak masalah. Kita sudah mempelajari caranya, yakni download file-file Bootstrap, simpan ke folder publik, kemudian akses menggunakan alamat relatif dari dalam view. Pertama, kita harus kumpulkan dan simpan file-file Bootstrap ini. Cara yang paling cepat adalah dengan mengambil file dari alamat JDN tadi. Untuk file CSS, buka alamat ini di web browser, lalu save as, atau tekan tombol Ctrl S untuk disimpan ke dalam folder public atau CSS. Contohnya seperti ini. Jangan lupa di dalam filenya kita tambahkan file name-nya ini di akhir kita tambahkan css.css. Lakukan hal yang sama pada 3 file JavaScript lainnya, namun kali ini simpan pada folder JS. Kita lakukan hal yang sama. Pertama kita Ctrl A semuanya, kemudian kita klik Ctrl S, kemudian disimpan seperti ini. Yang terakhir, kita akan modifikasi view mahasiswa.play.php agar dapat mengambil file Bootstrap secara lokal atau bisa dibilang tidak lagi dari JDN atau bisa dibilang juga secara offline. Nah, di sini adalah contoh kodenya. Lihat di baris 8 yang di sini kan kodenya panjang sekali, webnya panjang sekali. Nah, di sini tidak perlu panjang-panjang, hanya kalian ketikkan CSS bootstrap.min.css saja, tidak perlu panjang-panjang. Maka hasil di browsernya masih tetap sama seperti gambar di bawah ini. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.